Saudara, kita bersama-sama membuka Alkitab kita melihat dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima kita melihat ayat yang ke-13. Satu ayat saja. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saudara, saya mengajak kita membaca bersama-sama satu ayat ini. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13. Saudara boleh membuka Alkitab saudara. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, beberapa waktu lalu kita sudah bersama membahas daripada Matius pasal yang kelima. Saudara, dari Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah berbicara mengenai satu pengajaran Yesus yang sangat padat, yang sangat kental sekali, bicara mengenai khotbah di bukit. Saudara, dan di dalam beberapa pertemuan yang lalu, saudara, kita sudah membahas di dalam Matius pasal yang kelima ayat pertama hingga ayat yang ke-12, saudara, itu yang kemudian dikenal dengan ucapan bahagia, di mana di situ kita bicara Yesus seperti merekonstruksi ulang kembali. Sebenarnya seperti apakah hidup Kristen itu? Saudara, dan sebutan atau ucapan-ucapan bahagia itu adalah bicara mengenai jati diri kita, bicara mengenai identitas kita. Nah, saudara, kita sudah selesai bagian daripada pertama daripada khotbah di bukit. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Matius pasal 5 ayat 13-16 merupakan kelanjutan sebenarnya daripada apa yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Dan hari ini kita akan lanjutkan. Saudara, di mana Matius 5 ayat 13-16 ini bicara mengenai kalau kita sudah tahu jati diri kita, maka sekarang apa yang harus kita lakukan? What next? Kalau kita sudah tahu definisi kekristenan adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sekarang kemudian apa yang harus kemudian kita lakukan? Dan saudara, saya mengistilahkan bagian yang kedua, ayat 13-16 ini dengan missional life. Jadi hidup kita itu menarik sebagai orang Kristen. Ternyata ini bukan bicara hanya mengenai agenda pribadi kita. Saudara, bukankah ketika kita bertumbuh dewasa, beranjak remaja, maka berjumpa dengan orang tua akan berkata, "Oke, kamu punya mimpi apa? Apa cita-citamu?" Semua kita punya cita-cita, semua kita punya mimpi, dan it's okay, dan kita harus punya cita-cita, punya mimpi. Tetapi ketika bicara mengenai iman Kristen, maka Alkitab berbicara mengenai it's not only about me, ya. It's not only about my dream, ya. Ini bukan hanya sekedar mengenai diriku, ini bukan hanya sekedar mengenai mimpiku, ini bukan hanya sekedar mengenai rencana-rencanaku, tetapi ada misi Allah di dalamnya. Ada misi Allah di dalamnya. Saudara, ini menjadi bagian yang sangat penting sekali. Saudara, memang bisa terjadi misi Allah itu terintegrated dengan dreamnya kita. Jadi biasanya memang dreamnya kita, mimpi kita, cita-cita kita kan berkaitan dengan mungkin passion kita, beban kita, atau keahlian kita. Jadi ada anak-anak yang kelihatan kan, dari dia bertumbuh tuh mulutnya udah luas banget begitu loh, ya. Sehingga ketika ditanya, "Kamu cita-cita mau jadi apa?" "Oh, saya kayaknya pengen jadi pengkhotbah," misalnya, ya. Atau saya ingin menjadi seorang guru misalnya, atau saya ingin jadi seorang PR misalnya, atau saya ingin ada di dalam bagian manajemen misalnya, dan seterusnya. Nah, saudara, kita punya mimpi, ya. Tapi mimpi itu bukan hanya mengenai diri. Mimpi itu ada rencana Allah, ada misi Allah di dalamnya. Nah, saudara, itulah yang sebenarnya hendak Yesus sampaikan. Dan itulah sebenarnya yang harus kemudian kita perhatikan bersama. Ketika bicara mengenai hidup kita, maka hidup bukan sekedar mengenai rencana kita. Hidup bukan sekedar menggenapi apa yang saya inginkan, tapi hidup bicara mengenai apa misi Allah. Dan saudara, misi Allah itu sebenarnya secara global, ya. Ketika Yesus bicara mengenai garam dan terang dunia, ini bicara mengenai misi Allah tersebut. Secara garis besar, misi Allah bagi kita, apapun yang kita lakukan, maka peran kita harus menjadi peran garam dan terang, ya. Garam dan terang.
Saudara, jadi kalau kita melihat dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 atau ayat 1 sampai 12 bicara mengenai identitas hidup kita, maka ayat 13 sampai 16 itu berbicara mengenai panggilan hidup kita, bicara misi hidup kita. Saudara, John Stott dia jelas sekali ketika dia berkata mengenai bagian ini. Dia berkata bahwa setelah kita diajak untuk melihat mengenai seperti apa kekristenan itu, maka next selanjutnya adalah kita harus consider, kita harus menyadari, kita harus memahami bagaimana kita harus memanifestasikan, bagaimana kita harus mewujud nyatakan apa kekristenan itu. Jadi ucapan bahagia bicara mengenai what is the Christian, ya, kekristenan itu apa? Sekarang gimana kita memanifestasikan? Gimana kita mewujud nyatakan? Nah, saudara, ketika memikirkan realitas ini, bagaimana kita mewujud nyatakan? Saya mendapati ada dua hal atau ada dua ekses sebenarnya yang sebenarnya harus kita pahami, ya. Dan tanpa sadar ekses ini kerap kali terjadi dalam hidup kita. Ekses yang pertama adalah ekses yang memang mungkin kebanyakan kita enggak, tapi ekses ini terjadi. Ekses yang pertama adalah ada kelompok yang mengisolasikan diri daripada dunia, ya, jadi meninggalkan dunia ini. Saudara, ketika kita bicara mengenai sejarah biara muncul di dalam sejarah gereja, maka biara muncul itu suka nggak suka kecenderungan ini terjadi. Saudara, memang kalau kita belajar mengenai sejarah daripada biara monastik, saudara, maka kita mendapati sebenarnya tujuan utama mereka bukan isolasi, meninggalkan dunia. Tujuan utama bukan itu. Ya, tujuan utama bukan itu. Tujuan utama mereka adalah ingin ikut Kristus dengan utama. Makanya monastik bahasa Inggrisnya diterjemahkan artinya biara, ya. Kata monastik itu sebenarnya dari kata mono, asal katanya monastik. Mono itu kita tahu tunggal, ya, single heart, hati yang satu saja hanya untuk Tuhan. Nah, karena mereka mau hati untuk Tuhan, mereka tidak mau terpengaruh oleh dunia ini. Mereka tidak mau digodain dunia ini. Sehingga mereka pergi entah ke gunung, ke tempat terpencil, lalu mereka mendirikan satu komunitas sendiri. Lalu muncullah yang namanya biarawan. Tapi suka nggak suka, meskipun tujuan mereka bukan isolasi, apa yang mereka lakukan, yang terjadi adalah mereka meninggalkan dunia. Jadi mereka membangun dunia sendiri. Dunia yang umum itu mereka tinggalkan. Nah, saudara, sebenarnya esensi daripada manifestasi iman kita bukan seperti itu. Karena Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dunia itu berarti globe kita, dunia kita semua ini, ya. Dunia itu berarti selama manusia ada dimanapun, itu panggilan kita sebenarnya. Dan saudara, menarik, bukan? Dan itulah sebabnya sebenarnya tema ini saya berikan tema global impact, ya. Satu impact yang bersifat global. Karena Yesus tidak berkata kamu hanya terang daripada rumahmu atau kamarmu, ya kan? Kita punya terang kamar, ya. Atau lampu ini untuk ruangan ini, ya. Lampu ini kan terang. Yesus tidak berkata kamu jadi terang ruangan ini, tidak. Tapi terang bagi dunia. Jadi gambarannya tuh kayak kalau terang ibaratnya adalah kayak matahari tuh. Hanya satu tapi bagi dunia. Jadi bukan lampu sebenarnya. Nah, Yesus bicara mengenai itu. Kamu terang dunia dan kamu garam juga dunia. Jadi bukan hanya garam untuk menu makanan satu rumahmu. Ya. Jadi kalau ibarat ini makanan dunia begitu, ya. Nah, garam itu harus terinfluence semuanya begitu. Nah, saudara, sehingga dalam konsep ini jelas sekali bahwa Yesus tidak bicara mengenai realitas isolasi seperti itu. Nah, ini ekses yang terjadi. Saudara, boleh saya katakan ini memang lebih kepada kelompok kecil daripada kekristenan. Tapi kebanyakan kita tidak isolasi daripada dunia. Tetapi jangan bersenang diri dulu. Memang ekses pertama tidak terjadi, tapi ekses yang kedua adalah ekses yang menurut saya hampir terjadi kepada semua kekristenan, termasuk saya. Ekses yang kedua adalah apa?
Ekses yang kedua adalah sebaliknya daripada isolasi tadi. Yaitu kita terlalu kelewat melebur, ya, dan menjadi satu dengan dunia. Kita kelewat melebur dan menjadi satu dengan dunia. Jadi kita itu terlalu menjadi sama sehingga nggak ada perbedaan lagi sebenarnya. Ada Kristen atau nggak ada Kristen sama aja, nggak ada efek, nggak ada dampak. Jadi ibaratnya, kalau saya boleh gunakan istilah di dalam kalimat Yesus berkata gini, kalau garam itu udah jadi tawar, untuk apa lagi dia diasinkan? Jadi nggak ada efek, karena kita udah jadi satu. Saudara, cukup banyak di antara kita, coba saudara berpikir, emangnya kalau nggak ada saya, apakah dunia ada masalah? Dunia berpengaruh. Saudara, kalau tidak ada saya, dunia berjalan apa adanya, kantor saya oke-oke saja, maka menurut saya berarti garam kita sudah kehilangan asinnya. Kalau tanpa saya, mertua saya yang belum percaya juga ya oke, nggak ada beda begitu, ya berarti kita udah kehilangan asinnya. Mestinya yang terjadi adalah tanpa saya, mertua saya akan kaget, di mana si A itu? Kenapa? Karena kalau si A itu ada tuh buat mama tuh dan kita semua merasa kita tuh punya nilai-nilai hidup yang berbeda. Kita punya warna yang berbeda. Atau di company kita, ketika kita resign, maka bos kita akan berkata, aduh please dah lu jangan resign. Kenapa? Ini bukan sekedar karena kita pintar dalam strategi. Tapi bos kita akan mungkin berkata, karena integritas kamu, hidup kamu, itu adalah hidup yang saya nggak bisa temuin pada orang-orang lain. Kamu adalah the man of integrity. Kamu adalah manusia yang berintegritas. Kamu ngomong apa itu betul. Dan kamu memperjuangkan kebenaran. Kamu tidak hanya pikirkan posisimu lebih tinggi. Kamu tidak hanya pikir gaji lebih besar. Kamu tidak hanya pikir bonus lebih gede. Tapi kamu memikirkan bagaimana prinsip-prinsip kebenaran. Mungkin dia nggak kenal yang namanya iman. Dia tidak tahu yang namanya iman Kristen. Tapi dia berkata prinsip kebenaranmu itu berpengaruh. Nah, saudara, ini yang Yesus mau katakan. Kalau garam itu jadi asin, udah kehilangan asin, untuk apa lagi? Dan ini yang cilakanya terjadi di tengah-tengah dunia kita. Cukup banyak. Yang membedakan orang Kristen apa? Ya cuma kayak hari ini, saudara datang ke gereja. Ya, puji Tuhan saudara datang begitu ya. Tapi kalau kita hanya berhenti datang ke gereja pulang, lalu tidak punya dampak. Keluarga kita merasa, ya lu gereja oke, nggak gereja oke. Kantor kita juga merasa nggak berdampak. Dan di gereja kita juga tidak merasa berdampak. Maka berarti garam itu menjadi tawar. Garam itu menjadi tawar. Kalau bicara isolasi, garam itu dikucilkan dari dunia. Kalau bicara mengenai melebur, garam itu sudah tidak ada asinnya lagi. Saudara, ini yang kerap kali terjadi. Ini yang Yesus katakan. Jika garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa lagi dia diasinkan? Saudara, di dalam bahasa Prancis ya, ada satu kata yang penting ya. Spellingnya kurang lebih ya, berharap nggak ada saudara yang belajar bahasa Prancis dengan baik ya. Kalau saudara belajar bahasa Prancis dengan baik, saya percaya saya turun dari mimbar ini saudara akan protes ya. Kurang lebih kira-kira ya. Bacanya itu adalah raison d'être ya, tapi mestinya agak berliuk-liuk dikit lah gitu kalau bahasa Prancis ya. Ini Prancis tapi ejaan yang disempurnakan. Ejaan disempurnakan benar ya, ejaan Indonesia ya, betul ya. Itu zaman dahulu sekolah begitu. Nah, saudara, raison d'être ini artinya adalah reason for being. Alasan saya ada. Alasan kenapa kita ada. Saudara, kalau reason for being ini tidak ada, maka manusia itu gak akan punya arah hidup. Kalau reason for being ini gak ada, manusia akan ending dengan bunuh diri.
Saudara, kenapa orang bunuh diri? Jawabannya karena ngapain lagi gue hidup? Nggak ada artinya kok. Nggak ada artinya. Tapi memang banyak di antara kita nggak bunuh diri. Tetapi kalau kita bertanya, kenapa lo hidup? Ya sudahlah, jalanin aja lah. Sampai waktunya tiba, udah umur tua ya mati lah, sudahlah. Udah hidup apa? Ya udah jalanin aja. Bahkan udah sampai tua, udah Tuhan, buruan Tuhan mau ngambil aja deh Tuhan, ketimbang mati susah. Saudara, saya mendapati ada orang-orang yang punya konsep iman yang benar ya. Di hari tua mereka ini bukan masalah umur dan gak bisa buat apa-apa. Tapi mereka jadi blessing luar biasa. Mereka jadi blessing luar biasa. Saya tiba-tiba teringat ada satu ibu tua yang saya visit di rumah sakit. Saudara, saya kaget. Saya visit dia di rumah sakit, saudara tahu. Dia yang menguatkan saya dan berkata, ya sampai masa tuaku, sampai putih rambutku, Tuhan Yesus tetap dia. Saya pikir gila benar, ini gue yang datang besukin dia, tapi dia yang kuatin saya. Dia sakit, tapi dia punya reason for being. Atau salah satu figur, ya termasuk popo saya ya, yang meninggal usia 90 berapa popo saya, atau mertua saya misalnya. Ini Rajodo, kalau popo saya tuh biasa ngomong, popo tuh bangun pagi ya, hadap ke langit ke Bapak Yesus, ya dia sebut Bapak Yesus begitu ya. Popo hadap ke langit Bapak Yesus, popo doain tuh cucu, anak, menantu dan sebagainya satu persatu. Istilah popo saya itu Bapak Yesus ya. Itu bapaknya dia begitu jadinya ya, Bapak Yesus. Atau mertua saya, saudara, ini bukan masalah kita udah umur nggak bisa kerja, tapi ada dampak yang kita bisa lakukan. Reason for being. Ini ada satu impact penting yang harus ada. Nah, ini yang Yesus sedang bicarakan. Ketika bicara mengenai garam dunia, ketika bicara mengenai terang dunia, saudara, maka kita bicara mengenai satu impact. Kita bicara mengenai reason for being. Dan kalau kita tahu kita adalah orang Kristen, maka kita harus menjadi garam dan terang dunia. Saudara, kita akan fokus bicara mengenai garam dunia. Saudara, by the way, saya nanti tidak akan, bulan akan datang, saya tidak akan khotbah terang dunia. Karena terang dunia itu saya sudah khotbahkan sekitar 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya. Jadi setelah saudara dengar khotbah ini, searching di internet, ya, YouTube, ya, Kelapa Gading, saudara cari, ya. Temanya juga Global Impact. Waktu itu pas bulan misi, Oktober, ya, Global Impact. Tapi saya bahas mengenai terang dunia. Ya. Saudara dengar khotbah itu supaya saudara punya paket komplit, ya, dalam makanan rohani, ya kan? Kalau makan, saudara butuh paket komplit kan? Nah, makanan rohani juga begitu jadinya ya. Jadi saya akan fokus pada garam dunia, terang dunia. Saudara bisa lihat khotbah beberapa waktu yang lalu. Nah, saudara, ketika berbicara mengenai garam dunia, saudara, sebelum kita bicara mengenai fungsi garam dunia, saya ingin bagian awal, bagian pertama bicara mengenai keunikan daripada garam. Keunikan ini adalah satu kekuatan sebenarnya. Kekuatan daripada garam. Saudara, apa yang menarik daripada garam? Garam menurut saya menarik adalah satu benda yang sebenarnya cukup sedikit, tetapi berdampak banyak. Saudara, kalau misalnya saya masak di rumah untuk istri anak saya begitu. Kalau saya seorang koki, saya bukan koki ya. Saya bagian menikmati bisa, bagian pemasak kagak. Ya. Nah, kalau seorang koki dia masak untuk rumah tangganya, ketika ngambil garam, apa yang akan dilakukan? Apakah dia ambil garam, apa dia akan ambil sendok makan atau sendok sup gitu, ambil garam masukin begitu? Gitu nggak? Hah? Saudara, kalau dia masak, dia ambil sendok kuah, ceklok garam masukin begitu, kita gila bener. Siapa yang mau makan gitu loh jadinya? Nggak ada bukan? Kalau zaman dulu tuh ambil garam tuh cuma pakai, ya maksudnya tangannya harus bersih lah begitu ya. Jadinya ambil pakai tangan, masukin dikit-dikit begitu. Kenapa? Karena garam itu cukup dikit, tapi dampaknya besar. Kalau garam kebanyakan, darah tinggi kita jadi, ya kita nggak bisa makan jadinya. Yang menarik, yang unik daripada garam adalah begini, garam itu cukup sedikit, tapi dampaknya besar. Dan saudara, menariknya inilah di dalam sejarah gereja tuh kita begitu. Selalu kita orang Kristen menjadi minoritas.
Sejarah gereja kerap kali orang Kristen minoritas dan ditekan. Tapi justru disitulah dampak kekristenan luar biasa. Kalau kekristenan jadi mayoritas, biasanya malah berantakan. Saudara, saya ulangin statement ini lagi. Sejarah gereja menarik menunjukkan justru ketika minoritas itu tuh berdampak besar. Kalau sudah mayoritas, jadi malah nggak benar. Menarik benar ya. Ya kalau kita lihat dalam sejarah dan dalam hidup kita, kecenderungan kita dalam minoritas. Saudara, dan keberadaan minoritas jangan menjadi satu keberadaan untuk berkata, aduh Tuhan, kita begini minor, kita begini sedikit, gimana kita bisa berpengaruh? Saudara, salah justru. Realitas garam, justru garam itu dikit, tapi garam itu berpengaruh. Ini bukan masalah banyaknya. Dan sejarah gereja adalah sejarah yang menunjukkan orang-orang yang minor, orang-orang yang sedikit, tapi dia berdampak bagi dunia. Saudara, sehingga saya harus berkata kepada saudara, apalagi kita di negara Indonesia ini, sangat mungkin saudara ketika saudara di kantor, kemungkinan besar saudara adalah orang yang minoritas. Saudara orang yang, waduh, kita kekristenan gimana begitu. Apalagi mungkin kita minoritas di minoritas lagi, kalau banyak kekristenan yang asal-asalan, tidak jadi garam, yang tadi saya katakan. Sehingga sangat mungkin kita sangat sedikit banget. Tapi disitulah panggilan kita. Disitulah Tuhan mau kita menjadi garam. Dan disitulah peran daripada garam. Saudara, garam adalah sesuatu yang minor. Sesuatu yang sedikit. Tetapi justru dia sedikit, dia berdampak. Justru dia sedikit, dia berdampak. Saudara, ketika Yesus bicara mengenai kamulah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Maka bagian yang pertama yang unik di sini adalah garam sedikit tapi berdampak besar. Dan itulah hidup kita. Saudara, saya hendak berkata, meskipun engkau ada dalam pekerjaan, company, perusahaan di mana engkau hanya satu-satunya orang Kristen. Atau engkau ada di tengah-tengah keluarga, mertuamu, saudara-saudara yang lain belum percaya Kristus. Atau engkau ada di sekolahmu yang dimana mereka semua bukan Kristen. Atau dalam lingkungan tetanggamu, mereka bukan Kristen. Saudara, jangan pernah bertanya dan menyesali karena saya minoritas. Tidak. Tapi garam dunia, inilah panggilan kita. Nah saudara, ketika bicara mengenai garam yang adalah minor, sedikit tapi berdampak besar, maka di sini kita juga mengikuti dengan satu kenyataan. Disitulah sebenarnya peran kita menjadi satu leader yang memimpin dunia ini. Saudara, bicara mengenai follower dengan leader, kita dapati bukan selalu hukumnya follower tuh banyak, leader tuh 1-2 orang. Nggak ada tuh leadernya 100, followernya 10. Leader 100, follower cuma 1. Nggak ada. Yang ada leader 1, leader 2, follower ratusan. Saudara, sehingga ini menjadi hukum. Ini menjadi hukum begitu. Di dalam dunia kita, dalam dunia bisnis, dunia organisasi, hukumnya adalah begitu. Saudara, sehingga ketika Yesus bicara, engkau adalah garam dunia, saya adalah garam dunia. Maka di sini panggilan kita adalah panggilan melit, ya, setiap kelompok komunitas yang ada dalam diri kita. Ini adalah panggilan. Saudara, tidak berarti lalu, apakah saya harus punya posisi tinggi? Saya tidak berkata itu. Belum tentu saudara harus punya posisi CEO barangkali, atau satu direktur barangkali. Belum tentu. Tetapi ini bicara mengenai ketika saudara katakanlah hanya jadi seorang karyawan. Kalau engkau ngerti identitasmu sebagai garam dunia, maka posisimu bukan seorang direktur. Posisimu hanya seorang staf yang baru. Tapi jati dirimu, keberadaanmu, konsepmu, tindakanmu, apa yang kau lakukan, kinerjamu, orang akan berkata, engkau adalah leader. Saudara, itu yang terjadi bukan dengan Yusuf ketika di rumah Potifar. Dia hanya seorang pembantu. Dia seorang pembantu. Tapi Potifar kemudian mengakui Yusuf, ini bukan pembantu yang biasa. Dia menjadi kepala daripada rumah tangga tersebut.
Ini yang terjadi bukan dengan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka orang buangan. Mereka orang buangan. Mereka harus bekerja dalam kepemerintahan dari Babel tersebut. Tapi raja akhirnya melihat, ini something different. Ini berbeda. Posisi mereka bukan tinggi banget. Tetapi jati diri mereka, tingkah laku mereka, integritas mereka, hidup mereka membuat raja sekalipun, Firaun sekalipun, Potifar sekalipun harus berkata, dia berbeda. He is different. Dia berbeda. Kita mesti dengar dia. Kita harus hargai dia. Saudara, disinilah panggilan kita. Disinilah panggilan kita. Saudara, saya senang dengan satu gambar ini, ya. Ada sekelompok orang yang berjalan ke arah ke depan, tapi orang ini kemudian berbalik belakang dan kemudian memandang kita. Dia hanya sendiri di antara sekelompok orang. Saudara, yang saya senang dari gambar ini adalah pasti orang ini berdiri. Ya, ini karena posisi berdiri ya, bukan jalan ya. Kalau udah posisi jalan pasti susah ya. Karena dia akan ditekan, dia akan didesak, dia akan dihimpit ya. Tetapi ketika dia dihimpit, dia ditekan, ketika dia mengarahkan kembali posisi yang berbeda. Ini tidak gampang, tidak mudah, tapi ini identitas dia. Setelah tentu saja gambar ini punya keterbatasannya, tapi poin saya adalah hidup kita di dunia kita pasti akan tertekan. Hidup kita di dunia kita pasti akan ditindas. Hidup kita di dunia pasti kita akan disalah mengerti. Tetapi inilah panggilan kita. Panggilan kita adalah menjadi garam dunia. Panggilan kita adalah menjadi terang dunia. Kekuatan garam, jangan pernah berpikir engkau cuma satu orang. Kekuatan garam, jangan pernah engkau berpikir engkau hanya sendirian. Sejarah seperti Yusuf, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan banyak sejarah yang lain. Ketika kita sendiri, tapi kita berdampak, maka di situ orang lain akan lihat. Orang lain akan lihat. Nah, saudara, dampak apa yang harus kita lakukan? Fungsi apa yang harus kemudian terjadi? Kalau kita melihat, berbicara mengenai fungsi garam, saudara, maka fungsi garam yang pertama ini menjadi fungsi yang sangat basic sepanjang sejarah. Saudara, fungsi garam adalah fungsi yang bersifat preserve, menjaga untuk pembusukan itu jangan tambah busuk, ya. Bahkan antiseptik, membuat supaya tidak semakin sakit seperti itu. Saudara, menarik sebenarnya sampai zaman ini. Zaman ini itu kan kita sudah punya teknologi yang lebih, ya. Sehingga entah obat antiseptik atau bahan preservatif itu semakin banyak dan sebagainya. Tapi meskipun zaman kita sudah menjadi zaman yang maju begitu rupa, menarik sekali fungsi garam itu masih kelihatan. Saudara, bukankah ada di antara kita yang kaget misalnya tenggorokan nggak enak? Apa yang kita lakukan? Kita ambil air hangat, kita taruhin garam, kita aduk, lalu kita kumur. Ya, kalau ada obat antiseptik mungkin kita langsung pakai antiseptik. Tapi kalau nggak ada obat kumur antiseptik, saudara, sederhana. Ambil air dengan garam, saudara kumur begitu, enakan gitu loh. Enakan. Saudara, dan sampai zaman saat ini kita masih lakukan begitu. Saya tahu dengan baik. Pada kita sudah berada pada zaman teknologi lebih baik, setidaknya kita mengerti satu hal, garam itu berfungsi sebagai antiseptik. Poin saya adalah, apalagi zaman Yesus, apalagi zaman dulu, zaman ketika kemajuan pengobatan belum semaju begitu luar biasa seperti zaman ini, maka realitas antiseptik, realitas preserve itu tuh lebih kuat. Realitas entah daging yang membusuk, makanan yang membusuk harus dilulurin dengan garam seperti itu untuk menjaga, menahan tingkat kebusukan. Itu menjadi bagian yang
utama. Fungsi utama daripada garam adalah ada pembusukan terjadi. Dan dia menahan pembusukan tersebut. Menahan pembusukan tersebut. Saudara, fungsi ini membawa kita ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Maka garam adalah fungsi menahan pembusukan. Dan pembusukan itu dikaitkan dengan dunia. Sehingga menurut saya fungsi yang pertama dari garam hanya bisa kita terjadi maksimal kalau kita memandang realitas dunia itu dengan benar. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, ketika engkau melihat dunia, menurutmu dunia itu baik, netral, atau jahat? Saya kasih waktu setengah detik. Saudara boleh diskusi dengan samping kiri kananmu supaya saudara jangan ngantuk, ya. Silakan coba tanya sebelah kiri kananmu, ya. Kalau nggak ada kiri kanan boleh nengok ke belakang juga. Coba tanya, menurut lo ini pilihan, cuma 3 pilihan. Dunia itu baik, netral, atau jahat? Silakan boleh ngobrol setengah menit dari sekarang. Setelah itu nggak boleh ngobrol. Hah? Saudara, saya percaya, belum setengah menit sih, silakan setengah menit dulu ada kalau mungkin. Ya. So nanti saya ngomong, saudara juga ikutan ngomong kan repot jadinya. Oke ya? Dan oke, selesai setengah menit. Saudara, saya sangat percaya, sangat banyak mungkin kebanyakan saudara berkata netral. Ya. Karena ya apalagi kita orang Asia itu ya, kita win-win solution, kita benar ya. Aman benar, netral begitu loh. Saudara, yang pasti saya sangat berharap saudara tidak ada satupun yang menjawab dunia itu baik. Iya. Saya berharap tidak ada satupun yang menjawab dunia baik. Kalau dunia udah baik, ngapain kita jadi garam? Oh, wong udah baik begitu, marilah kita menjadi satu dengan dunia. Tapi saya percaya cukup banyak kita mulai berpikir netral. Kan kayaknya masa sih dunia jahat? Kan dunia kan ada baiknya juga. Dunia ada baiknya juga. Saudara, satu sisi saya mengerti konsep ini, ya. Tetapi, saudara, ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, maka berarti kita bicara mengenai realitas pembusukan, dunia spiritnya itu membusuk. Sehingga kalau barangnya cukup netral, pertanyaannya apakah butuh garam? Butuh garam, apakah butuh garam? Saudara, dan kalau saudara membaca Alkitab jelas sekali. Saya tidak berkata bahwa waduh berarti dunia ekstrim jahat gimana. Saya sedang bicara mengenai spirit dari dunia. Kita harus melihat spirit dunia ini adalah spirit yang jahat adanya. Kita harus menyadari. Kalau tidak kita akan hidup dan kita tidak ngerti. Kita sedang dibawa kemana. Saudara, termasuk zaman kita berada. Saudara, suka tidak suka ya, terakhir beberapa waktu ini saya ketika jalan ya, saya semakin lihat iklan sana iklan itu. Kok itu artis ini lagi, itu artis ini lagi, artis ini lagi. Saudara, dan saya baru realize satu hal. Kebanyakan artis itu adalah artis dari mana? Korea. Menarik nih. Ini K-pop dengan K-wave ini pengaruhnya itu luar biasa. Saudara, saya tidak alergi dengan yang namanya K-pop. Ya, saya juga ngikut. Ya, itulah sebabnya ceramah saya Koramdeo yang lalu saya bicara mengenai BTS dan para ARMY, ya kan? Kalau saudara ikut, ya. Tetapi yang harus kita lakukan, kita harus mencerna. Kita tidak hanya asal ikut-ikutan. Spiritnya lagi gimana nih? Kita bukan hanya ikutan happy. Kita bukan hanya ikutan enjoying life. Tapi kita harus ngelihat, ini apa yang terjadi nih? Spiritnya apa nih? Ini sedang dibawa kemana? Termasuk sama ketika kita main game. Ya. Saudara, kita bukan bicara mengenai salah benar main game. Oh, saya juga ada main game. Ya. Berapa waktu lalu saya main game apa tuh? Kayak saya nggak tahu nama apa, anak saya berarti, coba main game ini seru begitu loh. Saya ikutan main dan benar seru benar begitu loh. Saya juga main game. Tetapi saya harus aware, ya, saya harus menyadari
Ini lagi ngapa-ngapain ya, saya main game matematik lah begitu, jadi angka-angka jadi gua tambah sampai jadi di kayak blok begitu kumpul dia turun gitu, jadi di jumlahin lah begitu loh ceritanya ya. Jadi pasti secara otak buat otak lebih bagus lah begitu ya. Tapi terlepas otak lebih bagus, saya mulai realize nih, oh ini main game buat saya akan terusan karena penasaran. Wah, lu udah berapa? Papi udah 600.000 nih, udah mau 1 juta. Dia udah 1 juta sih begitu jadinya. Gila, lu hoki bener? Enggak, gue pintar begitu. Kurang ajar juga gitu jadinya ya. Jadi saya juga terchallenge begitu loh jadinya. Iya kan? Tapi saudara mulai pikir lagi nih. Karena keasikan main game, istri saya juga udah, ya udahlah gue tidur aja dah begitu jadinya. Misalnya gitu. Saya mulai pikir lagi. Nggak salah dengan main game. Tapi apa yang terjadi? Spiritnya apa? Nah, dunia tanpa sadar menarik kita seperti itu. Sekali lagi bukan berarti nggak boleh main game, nggak boleh ikutan K-pop dan sebagainya. Bukan itu poin saya. Tapi spiritnya apa? Dan harus saya katakan, dunia ini bukan dunia yang netral. Dunia ini spiritnya adalah spirit yang jahat adanya. Membawa kita hanya fokus pada diri. Membawa kita hanya fokus pada kesenangan, kenikmatan diri. Dan kita kehilangan arah di hadapan Tuhan. Ketika Alkitab berkata kamu adalah garam dunia. Garam itu berfungsi menjaga pembusukan. Dan dunia ini semakin busuk. Packagingnya sih oke. Ya. Casingnya sih oke. Entertain. Menarik. Tapi di dalamnya dia sedang menarik kita. Dalamnya sedang menarik kita. Sama menurut saya. Ketika anak-anak kecil senang dengan namanya permen dan segala snack yang ada. Kalau saya pergi belanja, ya, pulang salah satu hal istri saya protes adalah kenapa lu beli tuh keripik-keripik dan sebagainya begitu banyak begitu loh jadinya. Ya, snack maksud saya. Ya, anak saya demen snack, saya demen snack, istri saya juga demen snack. Ya, kuncinya kenapa? Karena MSG-nya banyak. Kuncinya di situ. Anak saya kalau udah pulang ke papi, hebat papi. Istri saya, kenapa lu beli begitu banyak begitu loh jadinya. Ya, saudara, ini kan nggak benar, gitu loh. Anak-anak suka MSG, snack dan sebagainya. Tapi apakah orang tua kita akan kasih terus? Ya saya juga nggak beli terus, ya. Tapi kita tahu itu nggak benar. Nah, dunia tuh begitu, casingnya bagus. Kelihatannya entertain kayak ciki atau apalah begitu ya, enak ya, tapi itu MSG nggak bisa tuh. Nah, saudara, ini yang Tuhan katakan. Saudara, ketika memikirkan bagian ini saya kepikir satu istilah yang bukan istilah lah begitu ya, satu kata yang lebih tren pada zaman ini khususnya para ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu sih, bapak-bapak juga ya, atau anak muda sekarang, yaitu anti-aging. Ya. Saudara, saya percaya di rumah saudara mungkin ada BB cream, CC cream, DD cream, II cream, FF cream, dan krim-krim yang lain begitu loh jadinya. Saudara, yang nggak tahu BB cream nanti pulang searching lah begitu ya. Dan cukup banyak yang cowok-cowok sekarang juga aksesorisnya tuh banyak. Ya. Selain cuci muka ada untuk apa, untuk komedo lah, untuk apalah begitu. Untuk supaya sekali lagi bukan, kalau saudara pakai bukan berarti salah ya. Ya, sekali lagi ya, jangan salah ngerti. Tapi poin saya adalah begini nih, apalagi ibu-ibu ya, para wanita, kita merawat penuaan daripada wajah dan kulit kita itu luar biasa. Dan memang kita tahu dengan dunia saat ini itu buat keriput dan sebagainya itu semakin tinggi dan sebagainya, dan kita perlu menjaga. Nah, saudara, fungsi garam tuh begitu. Menjaga segala pembusukan, penuaan, kehancuran, membuat rohani kita, membuat iman kita. Dunia ini tidak punya arah, dan disitulah kita berperan menjadi garam. Saudara, ini adalah fungsi pertama, fungsi utama daripada garam. Dia adalah preserve, menjaga jangan lebih busuk. Fungsi kedua daripada garam yang saya rasa sampai saat ini lebih umum, yaitu garam itu menjadi bahan yang membuat makanan itu jadi nikmat.
Garam itu membuat hidangan itu semakin enak. Garam itu membuat, kalau tadi ada pembusukan, ini bicara mengenai hambar, kehambaran, ketidakadarasaan, atau mungkin lebih tepat kekurangan rasa. Kekurangan rasa. Umumnya semua makanan butuh garam. Umumnya semua makanan butuh garam. Karena ketika kita makan, kita akan merasa enak, ini garamnya cukup. Ini garamnya oke. Nah saudara, ini yang harus terjadi. Ketika Yesus berkata, kamulah garam dunia, maka Yesus sedang bicara keberadaan kita itu bukan saja membuat dunia tidak menjadi busuk, tapi dunia itu warnanya lebih enak, rasanya lebih enak. Keberadaan kita itu harus membuat istilahnya hidup itu semakin hidup. Jadi dunia yang kehilangan direction membuat keberadaan kita itu membuat, oh iya ya, ada satu warna yang berbeda, ada satu direction yang berbeda, ada satu kebenaran yang berbeda. Yang suka nggak suka harus saya katakan ya lu benar, kita perlu lu begitu loh. Nah saudara, inilah fungsi garam. Fungsi garam yang kedua adalah fungsi garam ini membuat dunia yang tawar adanya kita, dunia melihat harapan. Dunia yang kehilangan arah adanya kita, dia tahu arah yang benar begini. Dunia yang kebenarannya enggak jelas, hanya tergantung dengan situasi, ada kita, orang lihat ada kebenaran. Jadi realitas garam ini adalah realitas yang membuat hidup kita memberikan pengharapan, hidup kita menyatakan kebenaran, hidup kita memberikan kasih, hidup kita memberikan atribut-atribut ilahi Allah yang kita bagikan pada dunia ini, sehingga dunia itu menjadi rasanya lebih enak. Nah saudara, inilah panggilan kita. Sehingga hal yang sederhana yang harus saya rasa kita pikirkan adalah hari ini. Apakah ketika engkau ada dalam satu komunitas, entah kumpul keluarga, orang-orang senang dengan engkau? Apakah ketika engkau ada dalam kantormu, orang-orang rasa senang dengan engkau? Atau orang berkata, aduh dia datang lagi, kacau dah gitu lah jadinya. Mendingan lu kagak usah datang beneran. Saudara, saya tahu mungkin ada di antara kita yang punya karakter yang sangat temperamental. Ya. Mungkin ada di antara kita yang karakter yang gak baik karena dari sononya kita udah dibentuk begitu. Bahkan sejak lahir kita udah dengan orang tua kita berantem, sehingga kita dilatih untuk apa? Berantem. Kita dilatih untuk saling sikat satu sama lain. Saudara, tapi ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen, maka meskipun kita punya kecenderungan, saudara, saya tahu memang tidak gampang. Kalau orang yang hidup dalam keluarga yang berantem melulu, ya, hidup yang piring terbang di sana sini terus di rumah. Dia belajar dari kecil berantem, belajar ngomong-ngomong kasar, belajar ngomong jorok, belajar hanya pikirannya licik melulu, ya, hanya pikiran negatif melulu. Saudara, saya tahu ada orang yang mungkin dibesarkan sehingga sulit benar. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus sadar, Tuhan, ini bukan panggilanku. Tuhan, saya mau datang berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Bahkan Tuhan, saya harus berpuasa, bergumul akan karakter yang tidak benar. Dan saya harus minta anugerah Tuhan, minta Roh Kudus. Dan biar Roh Kudus tolong saya. Tolong saya. Setidaknya kalau kata-kata saudara tidak bisa mengeluarkan kata-kata kasih, kata-kata berkat, setidaknya bukan kata-kata kutuk dan menghancurkan orang lain. Setidaknya saudara akan lebih ngontrol. Buah roh penguasaan diri akan muncul. Sebentar dulu. Kata-kata belum memberkati, tapi kata-kata yang hanya menghancurkan satu sama lain. Kata-kata yang tajam, kata-kata yang tidak memberkati. Kita bisa ngerem, Saudara, pertanyaannya, hidupmu, hidup saya, di keluargamu,
Apakah engkau menjadi perasa yang membuat hal yang baik? Engkau menjadi garam yang membuat dunia lebih enak, dunia lebih baik. Apakah di kantormu, di keluarga besarmu, keberadaan kita membuat dunia lebih baik? Saudara, inilah panggilan kita. Ketika bicara mengenai fungsi garam, dan ketika bicara mengenai garam itu menjadi bagian yang membuat makanan lebih nikmat, hidup kita harus membuat sekeliling kita lebih nikmat. Saudara, ketika kita punya tutur kata, ketika kita punya hikmat, ketika kita punya kebenaran, ketika kita punya kasih, ketika kita punya pengharapan, ketika kita punya kebaikan, ketulusan, ketika itu muncul, maka disitulah kita menjadi garam. Disitulah kita menjadi garam. Dan saudara, inilah keinginan Tuhan. Saudara, bahkan di gereja sekalipun, apakah keberadaan kita menjadi garam? Saudara, di dalam pelayanan sekian puluh tahun saya mendapati, kadang-kala di gereja juga hanya menjadi tempat pertontonan, bukan garam. Tapi kita saling membusukin satu sama lain. Kita semakin membuat orang tawar hati. Kita membuat orang menjadi hambar hidupnya. Setelah memang kita gereja melibatkan begitu banyak orang, dengan begitu banyak kepribadian, tetapi please, mari kita menyadari panggilan kita. Kita harus memberkati, menjadi hal yang baik, menjadi hal yang penuh kasih. Sehingga semua orang jangan menunjuk kepada orang lain. Jangan berkata, tuh Musa Tommy ngomong benar, si A tuh harap-harap dia bertobat. Saudara, ini kita, ini saya, ini saudara, ini semua kita. Mari di rumah, di keluarga besar, di gereja, di kantor, kita membuat menjadi perasa yang membuat hidup itu lebih indah, hidup itu lebih baik. Kita berdampak positif. Kita berdampak positif, berdampak memberkati. Saudara, dan inilah panggilan kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan mau saudara dan saya menjadi garam dunia. Dan sekali lagi, kalaupun kita cuma satu orang, nggak apa-apa. Karena garam gak butuh banyak. Garam gak butuh banyak. Jadilah satu orang yang benar. Satu orang yang penuh kasih. Satu orang yang penuh dengan kebaikan, ketulusan hati dan pengharapannya. Dan kita akan memberkati dunia ini. Kita akan memberkati dunia ini. Saudara, meskipun saya tahu kita dalam kelompok KTB kita juga sudah ada proyek berkaitan dengan disiplin rohani. Tapi saya ingin setiap khotbah saya selalu tetap ada disiplin rohani, bagaimana kita mengimplementasikan. Dan disiplin rohani kali ini penting saudara perhatikan, karena saudara harus melakukan beberapa menit ke depan. Saudara harus lakukan ya disiplin rohani. Disiplin rohani ini saya percaya saudara akan menikmati dengan baik ya. Tapi jangan hanya menikmatinya ya. Harus dicerna dengan baik, itu yang penting. Saudara, disiplin rohani yang saya berikan ya. Pertama adalah nikmati makan siangmu. Ya, selesai ini kan kita akan makan siang kan? Saudara mau ke hotel, yang istri boleh bilangin kata Musa Tommy, untuk minggu ini boleh bukan ke hotel, cari makan maksud saya ya. Yang istri boleh berkata, kayaknya kita harus mengimani latihan rohani Musa Tommy hari ini. Mari kita cari restoran yang agak lebih enak.
begitu. Boleh ya. Para suami atas kesepakatan bersama dan tanggung jawab bersama, saudara lakukan latihan rohani ini dengan baik, ya. Setelah pesan saya, ya. Tapi kalau nggak ke restoran mahal juga nggak apa-apa begitu. Yang penting cari makanan yang ada garam, oke? Ya. Jadi saudara pastikan makan siang hari ini ada garam. Rasanya pasti semua ada, bukan? Nah, saudara ketika saudara makan, sambil mencerna, saudara menikmati. Tuh, ini rasa garamnya ini buat enak bener. Berharap saudara nggak dikasih garam yang banyak, ya, sehingga saudara ngomel-ngomel, ya. Berharap saudara sambil makan saudara nikmatin. Wow, ini enak benar. Menu yang satu ini, makanan ini, garamnya pas benar. Ada garam ini buat enak benar. Ya. Nikmati makan siang. Tapi sembari saudara berkata ini ada garam yang pas, garam yang enak, saudara semakin berpikir, saya ini di rumah saya tuh jadi garam yang buat enak gak ya? Mertua saya, menantu saya ngelihat saya enak gak ya? Istri saya, suami saya ngelihat saya enak gak ya? Anak saya, papa mama saya ngelihat saya enak gak ya? Di gereja, para pengurus, majelis, muse ngelihat saya enak gak ya? Atau jangan muse lihat saya masalah lagi, begitulah jadinya. Di kantor saya, rekan kerja saya, bos saya ngelihat saya enak gak sih? Sembari menikmati makanan dan garam yang enak, kalau saudara tahu, saudara gak jadi garam yang buat enak. Setiap makan, Tuhan, tolong saya jadi garam yang enak. Tuhan, tolong saya menjadi garam yang buat hidup lebih baik. Karena Tuhan berkata, jikalau garam itu sudah tawar, untuk apa lagi? Dibuang saja, diinjak saja. Sembari makan yang enak dan saudara dapati hidup yang kurang menjadi garam dunia, atau garam di keluargamu, di gereja, dalam pekerjaanmu, saudara menurut Tuhan, tolong saya. Tuhan tolong saya, supaya saya menjadi garam dunia. Saudara, saya berharap Tuhan memberkati setiap kita, dan kita sungguh menjadi garam bagi dunia ini. Mulai dalam keluargamu, dalam pekerjaan, gerejamu, di mana saja Tuhan tempatkan setiap kita.